Belajar sayang diri sendiri dari kondisiku yang fatherless. Ini adalah momen di mana aku ngerasa aku harus selalu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Dan bersamaan dengan itu, aku abaikan rasa capekku, rasa pingin ngeluh, mengabaikan semua itu tanpa validasi buat diriku sendiri. Dan pas waktunya aku punya momen untuk menikmati hasil dari semua upayaku tadi, aku jadi kalap, gak bisa ngukur, gak bisa ngerem. Aku puaskan sepuas-puasnya, tapi tetap gak terpuaskan. Gak tahu apa yang aku cari, dan aku jatuh karena itu. Gak tahu lagi gimana cara menguasai diri. Menata lagi, rasanya semakin terpuruk. Aku pikir makin keras sama diri sendiri itu tandanya kuat. Gak boleh ngeluh, gak boleh lemah, harus terus jalan. Tapi setelah sekian lama, ternyata aku cuma belum bisa sayang sama diriku sendiri. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Selamat datang di Fatherless Indonesia, tempat di mana justru dari pengalaman fatherless inilah kita pelan-pelan belajar apa artinya menyayangi diri sendiri. Kenapa kita anak fatherless sering keras sama diri sendiri? Mungkin karena dari kecil kita ngerasa harus kuat sendiri, harus tangguh, harus bisa, harus paham sendiri. Gak ada sosok ayah yang jadi tempat bersandar. Gak ada pelukan kecil menenangkan yang bilang, gak apa-apa. Jadinya kita tumbuh dengan standar tinggi buat diri sendiri. Ngerasa gak boleh gagal, ngerasa gak boleh nyusahin orang lain. Lama-lama tanpa sadar, kita justru jadi musuh buat diri sendiri. Di saat orang lain berbaik hati ke dirinya, kita malah sibuk nyalahin, nututin, dan nuntut diri sendiri terus. Apa itu menyayangi diri buat kita? Self-love sering disalahpahami. Banyak yang kira ini soal liburan, healing, beli barang, atau bilang aku pantas bahagia. Tapi buat kita anak-anak fatherless, menyayangi diri itu bentuknya lebih dalam dan lebih bermakna. Kadang artinya menghentikan suara nyinyir di dalam kepala sendiri. Maafin diri karena pernah percaya dengan orang yang salah. Atau merangkul sebagian diri yang kelihatan gagal atau lemah. Menyayangi diri itu bukan soal memanjakan, tapi menerima. Bukan soal memaafkan semua kesalahan, tapi memberi ruang buat memperbaiki dengan kasih sayang. Kita udah terlalu lama disalahin. Jangan sampai kita terus nyalahin diri sendiri juga. Fatherless bikin kita kehilangan afirmasi. Salah satu luka terdalam dari fatherless itu, kita tumbuh tanpa afirmasi. Gak ada yang bilang, kamu hebat. Gak ada yang bilang, ayah bangga sama kamu. Jadinya kita cari itu kemana-mana. Dari pujian orang, pencapaian, validasi sosial. Tapi ada titik di mana semua pencapaian itu gak cukup. Karena luka ini bukan cuma hasil, tapi soal rasa diterima. Apa adanya. Dan pelan-pelan aku belajar, afirmasi itu bisa aku mulai dari diriku sendiri. Kamu boleh bilang ke dirimu, aku bangga kamu udah bertahan. Itu bukan narsis, itulah healing. Terus caranya belajar sayang sama diri sendiri gimana? Pertama, kenali pola pikir yang nyakitin. Misal aku gagal berarti aku payah. Ubah, jadi aku gagal kali ini, tapi itu bagian dari proses belajar. Kedua, praktekkan dialog batin yang lebih lembut. Kayak, gimana kamu ngomong ke anak kecil waktu dia jatuh? Sekarang, coba kamu ngomong kayak gitu ke dirimu sendiri. 3. Belajar berhenti ngebandingin. Hidupmu beda, jalanmu beda, ceritamu beda. Yang penting, kamu jalan, positif, dan kamu bertumbuh. 4. Kenali kebutuhanmu sendiri. Kadang kita ngerasa kosong tapi nggak tahu kenapa. Belajar untuk berani duduk bareng dengan rasa itu, dan dengerin, kamu lagi butuh apa sebenarnya. Dulu aku takut duduk sama diri sendiri. Takut mikir terlalu dalam. Takut ketemu sama sisi diriku yang rapuh. Tapi sekarang aku belajar hadir buat diriku sendiri. Nggak lari, nggak ngeles, nggak pura-pura kuat. Dan anehnya, di saat aku berhenti kabur, aku mulai nemu rasa tenang. Aku sadar ini bukan cuma luka dan kekurangan, tapi juga kekuatan, keberanian, dan ketulusan. Dan semua itu tumbuh dari luka ini, dari jadi fatherless. Jadi kalau kamu tanya, emang bisa ya orang yang tumbuh tanpa ayah belajar sayang diri? Aku jawab bisa, tapi jalannya nggak instan.
Karena kita nggak tumbuh dari pujian, tapi dari keheningan. Tapi justru itu yang bikin kita lebih dalam, lebih jujur, lebih berani, dan lebih sadar. Aku belajar menyayangi diri bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku tahu rasanya terluka, dan aku nggak mau terus-terusan nyakitin diriku sendiri. Karena aku fatherless, aku belajar menyayangi diriku. Dan kalau kamu juga sedang belajar hal yang sama, kamu nggak sendirian. Karena di sini, kita tumbuh bareng.